Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Bintang Banawati. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang metabolisme asam amino. Pada proses deaminasi oksidatif, asam glutamat yang merupakan hasil akhir reaksi transaminasi akan dikonversi dalam bentuk asam keton yang akan mengalami pergantian gugus amina menjadi keton. Sedangkan deaminasi non-oksidatif memiliki hubungan yang dengan deaminasi oksidatif, di mana hasil dari deaminasi non-oksidatif yang berupa asam pirufat akan digunakan dalam proses deaminasi oksidatif. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin, gugus yang mengandung nitrogen, di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai di pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Asam amino ketogenik didefinisikan sebagai asam amino yang dapat diubah menjadi keton oleh proses ketogenesis. Beberapa asam amino bisa diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA kadang-kadang dikonversi menjadi asetoasetat. Saat glukosa darah berada pada level rendah, asetoasetat dikonsumsi oleh otak sebagai sumber energi. Asam amino glukogenik adalah asam amino yang dapat masuk ke jalur produksi pirufat atau intermediat siklus asam sitrat seperti ketoglutarat atau oksaloasetat. Semua asam amino ini merupakan prekursor untuk glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Asam amino ketogenik adalah asam amino yang hanya dapat masuk ke intermediat asetil-CoA atau asetoasetil-CoA, yaitu lisin dan leusin. Asam amino glukogenik dan ketogenik. Isoleusin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan tirosin. Siklus urea. Siklus urea disebut juga siklus ornitin, reaksi pengubah amonia menjadi urea. Reaksi terjadi di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Hati menjadi pusat pengubah amonia menjadi urea karena terkait dengan fungsi hati sebagai tempat menetralkan racun. Tubuh manusia akan merespon keberadaan amonia dengan mengubahnya menjadi senyawa yang tidak beracun, yaitu urea melalui siklus urea. Pada gangguan hati, mitokondria sel hati akan mengalami kerusakan sehingga kadar enzim-enzim yang berperan dalam siklus urea akan menurun dan siklus urea akan mengalami gangguan. Mekanisme siklus urea. Reaksi 1. Sintesis karbamil fosfat. Reaksi sintesis karbamil fosfat yang merupakan tahap yang pertama dari siklus urea ini yang berlangsung di matriks mitokondria hati, ion amonium, karbon hidroksida, dan fosfat yang berasal dari ATP sebagai bahan baku reaksi
berkondensasi guna membentuk karbamil fosfat dikatalisis oleh enzim karbamil fosfat sintase 1, yaitu enzim yang terdapat pada mitokondria hati organisme urotelik. Reaksi 2, sintesis sitrulin. Setelah reaksi sintesis karbamil fosfat, kemudian ia reaksi sintesis sitrulin, di mana reaksi ini berlangsung di matriks mitokondria hati pula sama seperti reaksi sintesis karbamil fosfat. Pemindahan gugus karbamil dari karbamil fosfat ke ornitin merupakan sitrulin plus PI ortofosfat atau fosfat anorganik dikatalisis oleh enzim L-ornitin transkarbamoilase mitokondria hati. Reaksi 3, sintesis asam argininosuksinat. Reaksi asam argininosuksinat merupakan reaksi pertama yang berlangsung di sitosol hati, ditandai dengan masuknya ornitin hasil reaksi sebelumnya ke sitosol. Pada reaksi sintesis asam argininosuksinat, aspartat serta sitrulin ini akan diikat bersamaan melalui gugus amino. Aspartat diikat bersamaan dengan enzim argininosuksinat sintetase. Reaksi 4, penguraian asam argininosuksinat. Reaksi penguraian asam argininosuksinat berlangsung di sitosol hati. Penguraian asam argininosuksinat memproduksi arginin dan asam fufamat. Reaksi ini dikatalisis. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.